Shalom, kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Dalam bahasa Batak, ayauma patupahon hahisarod diho, jala pamalumokkuho sian bugangmu ninna jahuba. Ala sihabuangan guarmu didok halak alision, naso parduli nihalak nanggosada. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hari lagi, tepatnya besok tanggal 17 Agustus 2023, bangsa dan negara kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-78. Sewajarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan yang kita yakini dan percayai bahwa kemerdekaan bangsa kita tidak terlepas dari kuasa dan penyertaan Tuhan melalui para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa dan negara. Kemerdekaan bangsa kita adalah suatu pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Karena selama 350 tahun bangsa kita dalam keadaan sakit. Sakit secara jasmani karena diberlakukan tidak adil sebagai orang yang dijajah. Sakit secara rohani karena bagaimanapun penjajahan akan membawa penderitaan bagi bangsa kita. Demikian juga yang dialami bangsa Israel pada zaman Nabi Yeremia, menjadi bangsa yang terbuang di Babel. Mereka mengalami luka-luka batin, luka yang membutuhkan penyembuhan atau pengobatan agar jangan terinfeksi. Mereka merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan yang memilih mereka menjadi umatnya. Perlakuan yang tidak adil dan semena-mena dari penguasa Babel membuat luka batin mereka semakin menganga, menyakitkan dan memilukan. Namun Tuhan telah berjanji tidak akan membiarkan luka-luka batin mereka semakin parah, tetapi Dia berjanji akan menyembuhkan luka-luka mereka dan akan mengobatinya. Dan akan menghibur mereka di tengah kesepian dan kesendiriannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami sakit penyakit, baik itu penyakit jasmani dan rohani. Yeremia menghadapi persoalan sakit penyakit bagi umat Israel. Lalu kemudian Nabi membawa jaminan bahwa Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Tuhan akan mengobati luka-luka umatnya agar mereka sehat kembali. Jika kita bandingkan dengan sakit rohani, maka kita akan menemukan bahwa seseorang yang mengalami sakit rohani, maka ia akan mudah sekali marah, benci, iri hati, dendam, kecewa, serta putus asa. Selain itu, ia akan menjadi malas dan tidak lagi bersemangat beribadah atau bersekutu dengan Tuhan. Bahkan memuji Tuhan dan mengucap syukur saja, bibir terasa keluh. Yang ada hanyalah omelan, keluhan, dan bersungut-sungut. Tuhan menginginkan kesehatan untuk kita. Bahkan Tuhan menegaskan Dia sendiri yang akan mendatangkan kesembuhan
dan mengobati setiap luka dalam tubuh kita. Demikian firman Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 17 ini. Tetapi terkadang Dia mengizinkan penyakit datang sebagai cara Dia mengajarkan hidup yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Jika kita rindu mengalami kesembuhan baik jasmani dan rohani, maka pertama-tama yang harus disembuhkan adalah batin kita terlebih dahulu. Lalu kemudian jasmani kita. Ketika di dalam atau rohani kita sudah mengalami pemulihan dan penyembuhan, maka dari dalam akan memancar keluar atau kesembuhan jasmani. Sehingga aspek-aspek lain dalam hidup pun secara otomatis ikut menerima pemulihan. Itu sebabnya Tuhan rindu menyembuhkan dan memulihkan batin kita, lalu jasmani kita secara totalitas. Karena itu, jangan pernah ragukan Tuhan, karena kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam luka-luka batin kami. Engkau akan menyembuhkan kami melalui kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.